Bayangin tim kalian menang telak 4-0 di leg pertama fase gugur kompetisi Asia, stadion bergemuruh, mental lagi di atas angin, dan semua orang pede bahwa tim kalian udah nempatin satu kaki buat lolos ke babak selanjutnya. Tapi beberapa hari kemudian, bahkan di H-1 pertandingan leg kedua, hasil kemenangan telak itu malah dihapus. Di atas kertas, kalian justru malah dinyatakan kalah 3-0. Bukan karena kebobolan, bukan karena kalah taktik, tapi karena satu hal, yaitu kesalahan konyol diri sendiri. Dan itulah yang baru aja terjadi pada wakil Vietnam, Chong An Hanoi di kompetisi AFC Champions League 2. Mereka yang di pertandingan leg pertama 16 besar menang meyakinkan 4-0 atas wakil dari Singapura, Tampines Rovers, tapi justru AFC menjatuhkan sanksi WO karena kesalahan fatal yang dilakukan oleh Chong An Hanoi gara-gara memainkan pemain yang dalam status dilarang bertanding. Dan otomatis keputusan tersebut langsung membalikan situasi 180 derajat. Mereka yang harusnya di leg kedua ini bisa lebih nyaman dan main aman, tapi justru sekarang malah harus mengejar ketertinggalan. Ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi ini soal bagaimana satu detail kecil yang justru bisa menghancurkan kerja keras tim selama 90 menit. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa kesalahan ini bisa terjadi? Seberapa besar dampaknya? Dan apa pelajaran yang bisa diambil oleh klub lainnya? Khususnya untuk perwakilan dari Indonesia Persib Bandung. Karena hal ini penting untuk dipahami bahwa yang menentukan hasil di sepak bola ternyata bukan cuma gol di menit akhir, tapi ada juga kesalahan di luar lapangan yang terjadi karena kelalaian. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama harus kita pahami adalah kronologinya. Bahwa Chong An Hanoi di pertemuan pertama 16 besar ACL2 melawan Tampines Rovers berhasil menang meyakinkan dengan skor 4-0. Dari segi taktik dan permainan gak ada yang salah. Di laga itu emang Hanoi main jauh lebih baik dan efektif daripada Tampines Rovers. Bahkan after match pun, Tampines Rovers mengakui keunggulan Chong An Hanoi di laga tersebut. Tapi yang jadi kesalahan fatalnya adalah di laga tersebut, ternyata Chong An Hanoi memainkan dua pemain yang harusnya dua pemain ini kena sanksi larangan bermain, yaitu gelandang asal Australia Stefan Mauk dan penyerang asal Brasil Rogerio Alves. Kenapa dua pemain itu kena sanksi larangan bermain? Karena di fase grup, dua pemain tersebut udah kena kartu kuning sebanyak 3 kali. Yang secara regulasi, ketika ada pemain yang kena kartu kuning sebanyak 3 kali dalam 3 laga yang berbeda, maka pemain tersebut terkena skorsing atau larangan bermain sebanyak 1 laga. Yang skorsing tersebut kebetulan memang berlaku di leg pertama babak 16 besar melawan Tampines Rovers. Jadi di sini bisa dibilang Chong An Hanoi memainkan pemain yang ilegal. Dan hal itu jelas melanggar aturan dong. Apalagi salah satu dari pemain yang diskors tersebut, yaitu Rogerio Alves, jadi salah satu pemain yang cetak gol ke gawang Tampines Rovers. Artinya pelanggaran ini jelas jadi pelanggaran yang sangat berat karena dampaknya sangat berpengaruh terhadap jalannya pertandingan. Dan imbas dari pelanggaran tersebut, Chong An Hanoi dinyatakan melanggar pasal 56 dan pasal 67 ayat 1 Kode Disiplin dan Etik AFC, serta pasal 25 Regulasi Kompetisi ACL2, yang otomatis mereka dikenakan sanksi cukup berat. Untuk hasil pertandingan, mereka dinyatakan kalah walkover atau WO, yaitu yang tadinya kemenangan 4-0 buat Chong An Hanoi, statusnya langsung berubah jadi kemenangan 3-0 buat Tampines Rovers. Artinya di pertandingan leg kedua, Chong An Hanoi ada di posisi yang harus mengejar defisit 3 gol tersebut. Kemudian selain sanksi kekalahan, Chong An Hanoi juga didenda $2.000 atau sekitar 33 juta rupiah. Plus ada juga sanksi tambahan lainnya, yaitu berupa pemotongan dana partisipasi. Jadi setiap klub yang ikut kompetisi ACL2 khususnya yang lolos ke babak 16 besar ini kan emang dapat dana dari AFC. Nah, dana yang Chong An Hanoi dapatkan tersebut harus dipotong sebanyak 50% dari hak biaya partisipasi mereka sebesar $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Nah, tapi di balik kesalahan konyol Chong An Hanoi tersebut, ternyata ada kontroversinya, Pak. Jadi sebenarnya mereka tahu dan sadar kalau dua pemain tersebut sebelumnya udah kena 3 kartu kuning. Tapi dalam pertemuan komisioner yang dilaksanakan H-1 pertandingan, jadi pertemuan itu ibaratnya rapat atau arahan antara match komisioner sebagai pihak dari AFC yang bertindak sebagai perwakilan operator kompetisi untuk memastikan pertandingan berjalan dengan aman dan sesuai regulasi dengan perwakilan dari pihak klub.
Nah, di situ, match komisioner memberikan data tentang pemain yang layak bermain di pertandingan tersebut. Dan hasilnya memang Stefan Mauk serta Rogerio Alves termasuk dalam daftar pemain yang layak bermain. Nah, maka di sini yang jadi masalahnya. Kalau memang Stefan Mauk dan Rogerio Alves kena skorsing di pertandingan tersebut, kenapa mereka berdua malah dinyatakan layak untuk bermain sama match komisioner? Sampai-sampai Stefan Mauk juga mempertanyakan masalah ini. Yang dia bilang bahwa dia sebagai pemain pasti menganggap apa yang disampaikan oleh match komisioner terkait laporan kelayakan pertandingan dari AFC yang bilang bahwa dirinya bisa bermain itu adalah sebuah kebenaran. Makanya dia main pun karena match komisioner yang membolehkan. Cuman ternyata dari pihak AFC juga menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mendokumentasikan, memantau, serta memastikan catatan disiplin pemain ada pada klub itu sendiri. Jadi di sini memang ada kekeliruan dari match komisioner, tapi menurut AFC kekeliruan tersebut harusnya jangan diikuti. Harusnya Chong An Hanoi sadar sendiri dan bilang kalau Stefan Mauk dan Rogerio Alves itu lagi kena sanksi larangan bermain. Dan karena kesalahan ini udah terjadi, ya mau gimana lagi? Bahkan pelatih Chong An Hanoi Alexander Polking pun bilang ketika sesi press conference bahwa pihaknya sepenuhnya bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Tapi dia juga tetap menyayangkan kekeliruan yang dilakukan oleh match komisioner tersebut. Karena secara gak langsung, memang kesalahan dari pihak mereka itu yang membuat Chong An Hanoi melakukan kesalahan yang sekarang dipermasalahkan. Wah, ini kontroversinya lumayan seru sih. Seperti biasa, yang namanya kompetisi AFC, emang kita tuh selalu disajikan sama drama yang terjadi di luar lapangan. Mau itu kompetisi level negara atau bahkan kompetisi level klub, ternyata semuanya sama-sama dihiasi dengan yang namanya drama non-teknis di lapangan. Tapi ada juga fakta uniknya, bahwa dengan kejadian ini, artinya ini jadi kedua kalinya selama 2 musim berturut-turut, klub asal Singapura dapat keuntungan yang sama persis di kompetisi AFC Champions League tuh. Sebelumnya, di musim kemarin, Lion City Sailors juga dapat keuntungan yang sama. Yang sebelumnya mereka kalah di leg pertama lawan klub asal Jepang Sanfrecce Hiroshima. Tapi karena Sanfrecce Hiroshima waktu itu memainkan pemain yang ilegal, maka kekalahan yang sebelumnya didapatkan berubah menjadi kemenangan 3-0. Yang bahkan waktu itu bikin Lion City Sailors sampai bisa lolos ke babak final. Pun di musim ini, yang terjadi sama Tampines Rovers, kasus dan kejadiannya emang sama persis. Emang hokinya gede kali ya, klub dari Singapura ini. Kemudian sekarang, kalau kita bahas tentang implikasi dan pelajaran untuk klub lain, khususnya untuk klub Indonesia yang berkompetisi di Asia musim ini, yaitu Persib Bandung, karena pada dasarnya ini jadi pelajaran yang berharga supaya kejadian konyol ini gak menimpa Persib maupun klub Indonesia lain yang nantinya berkompetisi di Asia. Bahwa ketika mereka udah masuk di level Asia, maka mereka gak akan bisa berbuat banyak, khususnya ketika mereka memang terbukti melakukan kesalahan. Karena memang kalau untuk aturan di kompetisi Asia itu, bisa dibilang jauh lebih ketat dibanding aturan di Liga. Bahkan untuk kesalahan-kesalahan kecil itu terkadang justru malah berakibat fatal, karena sanksi yang diberikan biasanya bakal lebih tegas dan lebih berat. Contoh, Persib juga pernah dapat sanksi dari AFC gara-gara gak ada nomor yang tertera di kursi stadion GBLA maupun di tiket penonton. Mereka kena tuh sanksi administratif. Kemudian pernah juga mereka kena sanksi gara-gara ada supporter yang naik ke pagar pembatas stadion. Itu juga sama, mereka harus kena sanksi berupa denda. Yang kalau kita lihat sebenarnya di Super League, kan aturannya gak sampai yang seketat itu. Untuk 2 kejadian tadi bisa dibilang jadi hal lumrah yang ada di Liga Indonesia. Sedangkan kalau di kompetisi Asia, justru lain cerita. Kesalahan kecil atau ketidakdisiplinan kecil justru bisa berdampak untuk klub yang bersangkutan. Maka poin penting yang jadi pelajarannya adalah bahwa di level Asia, semua standarisasi itu emang harus naik. Mau itu tentang administrasi pemain, mau itu tentang keamanan dan fasilitas di stadion, pokoknya semua hal itu harus bisa diperhatikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah tentang kepatuhan terhadap regulasi. Ini yang paling penting, bahwa kepatuhan terhadap regulasi itu jadi hal yang mutlak dan menjadi tanggung jawab masing-masing. Kayak tadi, kasusnya Chong An Hanoi, mereka ngelakuin kesalahan itu kan salah satu faktor penyebabnya adalah karena kesalahan data dari match komisioner. Tapi ternyata alasan tersebut gak diterima sama AFC karena mereka menganggap bahwa tanggung jawab itu sepenuhnya ada di klub itu sendiri. Maka di sini pentingnya untuk sebuah klub secara disiplin memahami regulasi dan mengetahui situasi dan kondisi skuadnya. Mau apapun yang terjadi, mau match komisioner bilang itu bolehlah atau apa mereka segala macam, tapi jika pada dasarnya apa yang dilakukan itu melanggar aturan, maka itu jadi hal yang mutlak, hal yang harusnya gak boleh dilakukan. Klub jangan cuma ikut arahan, tapi mereka juga harus tahu dan sadar sendiri arahan ini mau dibawa kemana.
Langkah yang mereka lakukan itu benar nggak? Udah sesuai sama aturan nggak? Istilah Islamnya ya, kalian jangan taklid buta mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dasar hukumnya gimana. Karena kesalahan apapun itu, pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing klub. Jadi itu, penjelasan tentang kontroversi pelanggaran yang dilakukan oleh wakil dari Vietnam Chong An Hanoi di kompetisi AFC Champions League 2. Kita jangan fokus sama pelanggarannya, tapi kita harus fokus sama pelajarannya. Khususnya untuk Persib dan klub Indonesia lainnya, supaya mereka terhindar dari kesalahan yang serupa. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!